Assalamualaikum kawan, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan bahas bagaimana sih solusi ketika kawan-kawan itu nggak punya lahan tapi pengen punya bonsai. Ya. Kalau menurut saya ada beberapa opsi. Contoh umpamanya kita pelihara bonsai atau bahan bonsai yang kita tanam di pot. Dan tentunya ukurannya harus tak usah besar-besar. Yang penting kira-kira lahan kita bisa untuk budidaya atau pembesaran bahan bonsai, ataupun tidak bisa sebesar ini. Kita bisa dengan bahan bonsai yang lain, artinya yang mudah dibudidayakan, contohnya sancang. Ini bahan bonsai Myrten, kurang lebih usianya lebih dari 5 tahun. Dalam prosesnya dulu pernah di cutting ini, dipotong, kemudian tumbuh tunas, kita loskan lagi sampai sebesar ini. Sebesar ini kurang lebih setahun lebih, hampir 2 tahun juga. Ada beberapa yang memang sempat macet, kemudian baru kita loskan. Oke deh, kita akan coba tengok yang lain. Oke, di sini kita punya sancang yang sudah kita liukan. Beda dengan sancang yang waktu itu kita buat videonya. Ini sancang yang sudah kita liukan. Ada beberapa. Terlihat kawan? Jadi kadang memang sancang itu sangat mudah dibudidayakan. Jadi kawan-kawan potong kemudian tancap. Kalau gini, ya. Kita potong dulu biar jelas ya. Jadi ketika kawan-kawan pengen budidaya, nggak ada lahan, kita bisa gunakan lahan seadanya. Ini juga nih. Ada sancang. Oke. Coba yang ini dulu. Jadi ketika kawan-kawan itu punya pengen punya bonsai tapi nggak ada lahan, bisa gunakan sancang ini sebagai nantinya calon bonsai kita. Nah, sudah terlihat kawan, ini adalah sancang yang beberapa bulan lalu kita liukan. Di sini memang saya targetnya mau buat yang kecil-kecil. Kita potong dulu. Nah, kemudian kita kurangi lagi. Oke. Budidaya sancang sangat mudah, tinggal dipotong, kemudian kita tanam. Dan perlu diketahui, ini juga kalau kawan-kawan khawatir apa yang kita sudah buat ini mati, untuk mengurangi resiko kematian, sancang ini kita cangkok dulu, baru kita sudah tumbuh akar, baru kita panen. Nanti saya kasih contohnya yang sudah tumbuh. Oke. Nah, contohnya ini. Oke, kita angkat dulu. Ya. Ini sancang yang waktu itu saya stek, kemudian saya biarkan di tempat yang teduh, kemudian sudah siram seperlunya. Ini karena bahannya kecil, kita bisa
taruh ya 2-3 juga bisa kita tanam, tancap, selesai. Jadi nanti kalau sudah memang tumbuh, nanti kita pindahkan ke tempat yang kita sendirikan. Tadi juga kita sudah panen beberapa, nanti saya tunjukkan. Ya, ini sancang yang baru saja kita panen dengan stek, karena memang saya pengennya cepat, jadi langsung aja tanpa cangkok, langsung saya potong. Kemudian ini juga sebenarnya banyak yang besar-besar, cuma saya pengen yang kecil dulu. Kalau kemarin kita di rumahnya Om Andi, di video yang lalu, sancang kepunyaan Om Andi, saya program, kemudian program pelintir. Ini di tempat saya pengennya buat sito, artinya ukuran kurang di bawah 10 atau kira-kira 5 cm nanti jadinya. Bahannya sangat kecil-kecil. Nah, untuk proses penanaman awal, saya rasa kawan-kawan juga sudah paham, minimal ditempatkan di tempat yang teduh, kemudian jangan gunakan pupuk dulu. Yang penting dia hidup dulu, baru tahapan proses berikutnya nanti kita tanam. Oke, lanjut kita tanam ya. Oke, kita ada di sini ada pagar, teh-tehan kita bilang. Ini udah umurnya sekitar 1 tahun lebih. Karena memang saya bersih-bersih, kemudian sayang kalau dibuang. Biar terlihat sini ya. Sayang kalau dibuang, makanya saya pindahkan di polybag, kemudian sampai besar. Awalnya aku potong segini, kemudian pembesaran. Udah lumayan lama ini. Ya minimal untuk cantik-cantik kawan. Jadi nggak harus kita buat untuk untuk standar kontes. Buat cantik-cantik teras juga nggak apa. Oke, kita lanjut tanam sancang ya. Biasanya lebih mudah kalau saya simpelnya kita tanam aja, langsung nitip di di pot yang sudah ada. Yang penting pada dasarnya dia hidup dulu, baru nanti kita pindahkan. Oke, saya rasa kayak gitu aja. Oh ya, yang lain kita tanam juga kawan. Sebentar. Oh, di mana ya tadi? Oh ini kawan. Saya lupa. Karena bahannya memang kecil-kecil betul. Oke. Oke. Sudah. Oh iya. Gini aja. Nanti kalau memang sudah tumbuh, kita dongkel kawan. Cabut aja, jangan khawatir, mati kita budidaya lagi. Ya itu kemenangan kalau kita memang punya pohon induknya. Oke, kita lihat pohon yang lain kawan. Oke, ini adalah Asoka yang sudah di pot. Jadi kawan-kawan umpamanya punya lahan tapi lahannya sempit pengen bonsai, Asoka juga layak untuk ditanam sebagai bonsai. Bentuknya kecil lumayan, apalagi nanti kalau sudah berbunga, wah, luar biasa kawan. Nah, ini juga bisa jadi solusi ketika kawan-kawan nggak punya lahan tapi pengen punya bonsai, dan ini berbunga.
Bunganya cantik kawan. Kita taruh di sini biar kelihatan. Wah, sayang backgroundnya jelek ya. Nih kita lihat di sini. Yap, agak kelihatan dikit lah ya. Oke. Jadi kembali lagi kawan-kawan, kalau pengen punya bonsai jangan takut untuk nanam. Artinya nggak ada tempat yang besar, bisa gunakan tanaman-tanaman yang kecil. Dan perlu ketahui kawan, besar itu belum tentu mahal, kecil juga belum tentu murah. Bisa saja yang kecil juga itu bisa mahal, yang besar bisa murah. Jadi tergantung kualitas bonsai yang teman-teman punya di situ ya. Oh iya, kawan-kawan juga perlu tahu artinya ketika kita budidaya tentunya carilah tanaman yang kira-kira itu tidak merepotkan. Artinya tanaman itu mudah beradaptasi dengan lingkungan kawan-kawan. Kemudian jangan lupa yang kira-kira gak gampang matian ya, gak gampang mati. Kemudian tentu saja mudah perawatannya. Jadi tergantung menyesuaikan dengan tempat teman-teman. Oh, kira-kira memang tempatnya itu dingin, mungkin bisa cocok untuk tanam jenis-jenis cemara gitu. Mamanya panas, bisa tempat yang bahan yang kira-kira kuat, mamanya mirten, kemudian sancang dan lain sebagainya. Banyak pilihan kawan-kawan. Jadi tetap bersemangat untuk lakukan produktif budidaya bonsai. Karena memang banyak kawan-kawan yang ikut musiman, tapi kalau memang kita fokus, insya Allah lah kita dapatkan hasil yang terbaik. Tidak hanya nominal, tapi juga kawan dan juga kepuasan yang lainnya. Oke, sementara itu dulu. Maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan.